Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat Ustaz sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Ustaz berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran TIK ini dengan baik. Anak-anakku, kalian semua sekarang sudah naik ke kelas 3, di mana di kelas 3 ini kalian akan memperoleh tambahan pelajaran yang tidak kalian pelajari, yang tidak kalian peroleh ketika kalian masih berada di kelas 1 dan kelas 2. Sudah tahu anak-anak pelajaran apa? Iya, pelajaran TIK atau lebih dikenal dengan pelajaran komputer. Anak-anakku yang sangat Ustaz sayangi, sebelumnya Ustaz perkenalkan, nama Ustadz Khairuddin. Ustadz mengajar TIK untuk kelas 3 dan kelas 4. Anak-anakku, untuk kelas 3, program atau aplikasi yang dipakai untuk pelajaran TIK itu adalah program Microsoft Paint. Apa Microsoft Paint itu anak-anak? Microsoft Paint adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah gambar. Lain halnya dengan program atau aplikasi yang dipakai untuk kelas 4, 5, dan 6. Di mana yang dipakai oleh kelas 4, 5, dan 6 itu adalah program Microsoft Word dan Microsoft Excel. Di mana kedua-duanya itu hanya dipergunakan untuk mengolah data atau mengolah kata. Nah, untuk kalian, khusus kalian yang masih kelas 3, TIK-nya hanya sebatas mengolah gambar. Nah, untuk lebih jelasnya kalian mengetahui apa itu mengolah gambar, apa tujuan mengolah gambar, dan ikon-ikon apa saja yang dipergunakan untuk mengolah gambar, kalian ikuti pembelajaran ini dengan baik setelah pesan-pesan berikut ini. Ayo belajar TK. Belajar TK mudah loh. Sebelum Ustadz menjelaskan tentang materi tentang memandu gambar, perlu diketahui bahwasanya kepanjangan TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Anak-anak, sebelum kalian membuka buku atau mempelajari di kelas 3, pada waktu kelas 2, kalian sudah tahu TIK itu apa kepanjangannya? Iya, kalau tidak tahu, kepanjangan TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau yang lebih dikenal dengan pelajaran komputer. Lebih mudahnya seperti itu anak-anak ya. Nih, kalian harus tahu dan hafal bahwasanya kepanjangan TIK itu apa. Nanti ketika pertemuan selanjutnya akan Ustadz coba untuk mengingat-ingat. Kalian masih ingat tidak kepanjangan TIK itu apa? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, di mana dalam pelajaran komputer ini media yang digunakan bisa kalian memakai komputer seperti yang ada di sini, seperti ini. Nah, ini komputer. Atau kalau tidak ada komputer, mungkin di rumah ada laptop seperti ini. Mungkin kalian akan bertanya, apa bedanya komputer dengan laptop? Kalau penggunaannya sama saja, kegunaannya sama saja, anak-anak, sama-sama bisa dipakai untuk belajar mengetik, belajar menggambar. Cuma bedanya, kalau laptop itu lebih simple, kalau komputer ini semua perangkatnya atau alat-alatnya terpisah.
dari keyboardnya, dari mouse-nya, dari monitornya, dari CPU-nya. Lain dengan yang namanya laptop. Kalau laptop ini jadi satu semuanya, simple anak-anak. Ini penjelasan pertama tentang TIK. Untuk selanjutnya, anak-anak, dalam mempelajari TIK atau komputer, ada aplikasi atau program yang memang dipakai untuk kelas-kelas tertentu. Contohnya seperti kalian masih kelas 3. Maka untuk kelas 3, program yang dipakai itu adalah program Microsoft Paint atau MS Paint. Lain dengan kelas 4, 5, dan 6. Program yang dipakai oleh kelas 4, 5, dan 6 itu adalah program Microsoft Word dan Excel. Karena mereka belajarnya sudah mengolah data, bukan memadu gambar lagi. Nah, untuk kalian karena masih pemula, maka untuk mempermudah dan menarik dalam belajar komputer, maka pelajaran pertama yang ada di kelas 3 ini programnya memakai MS Paint atau Microsoft Paint. Apa pengertian dari Microsoft Paint itu? Microsoft Paint adalah suatu aplikasi yang ada di komputer yang berfungsi untuk membuat gambar. Baik itu memotong gambar, memadu gambar, mewarnai gambar. Makanya kalau kalian ingin menggambar di komputer, pakailah Microsoft Paint atau MS Paint. Itu lebih mudah dan menarik anak-anak ya. Selanjutnya, di dalam Microsoft Paint ini ada ikon-ikon yang memang disediakan oleh Microsoft Paint. Apa ikon itu anak-anak? Ikon adalah logo atau lambang untuk mempermudah kita dalam menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga kalau kalian ingin memindah ikonnya apa, maka itu yang dipakai. Kalau ingin memberi warna, ingin menghapus, itu lain lagi ikonnya. Ikon adalah logo atau lambang. Dan lambang itu merupakan suatu perintah. Tinggal kita jalankan bagaimana. Selanjutnya. Nah, untuk pelajaran pertama, anak-anak, di dalam bab 1 ini adalah memadu gambar. Tentunya kali ini merupakan kalimat yang asing dalam kalian. Kalau menggambar itu sudah terbiasa. Tapi di sini ada kalimat memadu gambar. Apa itu memadu gambar, anak-anak? Memadu gambar adalah menggabungkan beberapa gambar menjadi sebuah gambar yang baru. Artinya, beberapa gambar yang terpisah itu digabung, dikumpulkan menjadi satu. Nah, tujuan memadu gambar anak-anak apa? Nah, di situ juga ada tujuan, bukan hanya tahu memadu gambar. Ibarat beras kalau dimasak, tujuannya apa? Ya mau dimakan. Begitu juga dengan memadu gambar. Kenapa gambar kok dikumpulkan menjadi satu? Tujuannya apa? Apa ada tujuannya? Ada anak-anak. Tujuan untuk memadu gambar itu adalah membuat gambar lebih kreatif dan menarik. Bayangkan saja kalau hanya satu gambar yang ada, maka kurang menarik karena yang dilihat hanya itu saja. Akan tetapi kalau beberapa gambar digabungkan menjadi satu, akan lebih menarik dan lebih kreatif kelihatannya dibandingkan dengan gambar yang sendirian. Anak-anak ini sudah masuk ke program Microsoft Paint. Nah, di mana yang Ustaz sampaikan tadi, program Microsoft Paint ini untuk mengolah gambar. Bisa memadu gambar, memotong gambar, menghapus gambar, mewarnai gambar, dan sebagainya. Nah, tadi juga Ustaz mengatakan bahwasanya di dalam program Microsoft Paint ini ada ikon, logo atau lambang. Nah, yang mana anak-anak? Dari ini. Nah, ini yang ada di layar ini. Nah, yang Ustaz lingkar ini merupakan ikon. Ada ikon select, ada ikon untuk menulis, ada ikon untuk mewarnai, ada ikon untuk membuat lingkaran atau oval, membuat segitiga, bintang, dan sebagainya. Ada ikon cat-cat yang memang untuk mewarnai. Nah ya.
Nah, untuk materi yang pertama di bab 1 ini adalah memadu gambar. Seperti yang tadi Ustadz jelaskan bahwasanya memadu gambar adalah menggabungkan beberapa gambar menjadi gambar yang baru. Artinya menggabungkan itu mengumpulkan. Kalau hanya satu tidak dikumpulkan, berarti kalau dikumpulkan ada beberapa gambar. Tujuannya apa? Seperti yang Ustadz tadi jelaskan, agar gambarnya itu lebih menarik atau kreatif dilihat dibandingkan dengan melihat satu gambar. Contohnya seperti yang ada di bawah, umpama contohnya seperti yang ada di sini, di mana Ustadz memberikan contoh seperti yang ada di buku halaman nomor 3. Silakan kalian buka halaman nomor 3. Ya, kalau sudah, lihat. Nah, di bawahnya memadu gambar ini ada gambar 4 sehat 5 sempurna. Ini merupakan bagian dari memadu gambar. Ini ada gambar susu, ada gambar lauk pauk, ada gambar makanan pokok, ada sayur-sayuran dan sebagainya. Ini sebenarnya gambar satu, di mana gambar dari beberapa macam ini dijadikan satu atau dipadukan, dikumpulkan menjadi satu sehingga kelihatannya menarik. Karena kalau hanya gambarnya satu, umpama gambar sayuran, kurang menarik kayaknya. Makanya perlu beberapa gambar untuk dijadikan menjadi satu gambar yang kelihatannya nanti lebih menarik dan kreatif. Nah, Ustadz memakai contoh seperti yang ada di buku halaman nomor 3. Perhatikan. Kalian tinggal memakai untuk memadu gambar itu ada beberapa ikon yang memang diperlukan. Salah satunya ikon select atau selection untuk memindah. Tinggal klik. Contohnya seperti ini anak-anak. Kita klik yang ini. Nah, kita taruh di sini. Mencocokkan seperti yang ada di dalam buku. Terus selanjutnya, mungkin mau memilih yang ini. Kita samakan seperti yang ada di dalam buku. Nah, pelan-pelan saja anak-anak ya. Selanjutnya kita klik sayur-sayurannya. Seperti yang ada di layar. Kalau sudah, seumpama gambarnya terlalu lebar, bisa dikecilkan. Nah, gambarnya bisa kalian ambil, bisa kalian cari di Google ataupun mungkin yang disediakan oleh komputer atau laptop. Tidak harus gambarnya seperti ini. Yang penting ada beberapa gambar dikumpulkan menjadi satu. Itu namanya memadu gambar. Selanjutnya, buah-buahan. Kalau melihat yang ada di buku, maka buah-buahan juga termasuk dikumpulkan menjadi satu. Nah, seperti ini anak-anak. Yang terakhir, yang perlu untuk dipadukan atau dijadikan satu adalah gambar yang ini. Nah, kurang pas dipaskan. Seperti contoh ini. Kalau kesulitan diulang lagi terus-menerus sampai bisa dipindah ke tengah. Nah, kalau terlalu besar bisa akan kecilkan. Kecilkan seperti ini. Nah, kalau masih terlalu tinggi udah kecil. Nah, dibeginikan. Ini anak sudah mirip atau sama seperti yang ada di buku di halaman nomor 3 gambarnya. Untuk masalah tulisan, karena di atas ini ada tulisan menu 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalian tinggal memakai yang ini. Memakai ini, taruh di sini. Kurang panjang, dipanjangkan. Setelah itu bisa kalian memakai atau menggunakan ini untuk yang menulis icon tag. Tag itu untuk menulis. Nah, tag.
tinggal kalian tulisi. Teksnya diperbesar sedikit. Nah, tinggal kalian klik diperbesar. Kalian tulisi, mungkin dikasih warna lain atau warna ini boleh. Menu. Oh, bisa hapus lagi. Berarti ada kesalahan. Nah, Ustadz hapus saja. Ustadz hapus, memakai ini boleh. Ya, nah, ya, yang ini dihapus dari sini. Bisa dihapus dulu. Nah, belajar TIK khususnya yang kelas 3 ini butuh ketelatenan karena menggambar. Nah, ya, lebih mudah memang menggambar di buku ketimbang di komputer, tapi lebih menarik. Makanya pelajaran TIK itu walaupun 1 jam 2 jam tidak terasa anak-anak. Nah, setelah bersih, kalian tinggal klik icon tag untuk menulis. Seperti itu anak-anak ya. Tulisannya kalian bisa pilih yang mana yang jelas, yang terang. Pilih sendiri. Bisa memakai yang ini. Ditulisi. Menu 4 sehat 5 5 sempurna. Ya, seperti ini. Umpama masih kurang, nah digeser gitu. Lalu mungkin tulisannya mau dirubah warnanya, boleh, terserah kalian. Lalu bagaimana untuk memberikan warna biar kelihatannya bagus? Nah, untuk warna ini namanya ikon fill with color. Nah, ini gambarnya seperti gambar timba yang ada catnya mau tumpah. Nah, gambarnya seperti ini. Ini klik, lalu pilih warna mana yang kalian pilih. Mungkin warnanya pilih yang warna ungu. Nah, diklik. Nah, untuk yang atas menyesuaikan dengan buku, warna merah. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini namanya memadu gambar. Menggabungkan beberapa gambar menjadi gambar yang baru. Tujuannya lebih menarik mana anak-anak dibandingkan dengan yang tadi gambar satu-satu. Lebih menarik yang sudah dipadukan, dikumpulkan. Nah, anak-anak, kalau gambarnya sudah diselesaikan dengan sempurna, maka hasilnya akan tampak seperti ini anak-anak ya. Nah, akan tampak seperti ini. Nah, seperti ini. Menu 4 sehat 5 sempurna. Ada makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan ada susu. Nah, kira-kira anak-anak mudah apa tidak untuk membuat seperti ini? Nah, nanti pada waktu kita tatap muka bertemu di aula atau tempat yang biasa dipakai untuk tatap muka, akan Ustadz ulang kembali. Nah, begitulah penjelasan Ustadz. Sekian dulu dari Ustadz. Nanti kita akan sambung lagi setelah tatap muka. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.